bahas tentang modus. Modus waktu minggu yang lalu itu adalah modus data tunggal. Nah, sekarang modus data kelompok. Nah, kalau bentuk data kelompok dia seperti ini, yaitu bentuk tabel frekuensi ya. Nah, jadi datanya biasanya memang banyak sehingga dapat disusun menjadi bentuk tabel frekuensi. Nah, di sini contohnya tabel frekuensinya ada nilai, terus ini F itu frekuensi banyaknya. Contohnya nilai 1 sampai 5 ada 4 orang. Jadi ini frekuensi. Dia disusun menjadi seperti ini. Lalu kita akan pelajari atau mendapat penjelasan apa sih yang disebut dengan kelas, terus batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan interval. Karena ini nanti akan berlaku untuk selanjutnya. Kamu akan mencari median, mencari kuartil. Nah, sekarang kita masuk pengertian di sini dulu. Kalau kamu lihat di sini tabelnya, nah apa sih yang disebut dengan kelas? Nah, kelas tuh ini kelas. Ini yaitu 1 sampai 5 itu kelas, ini 6 sampai 10 kelas. Jadi kalau dihitung ada berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelasnya itu ada 6. Nah, kita tuliskan saja kelasnya di sini. Tadi sudah kita hitung ya, ada 6. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan batas atas kelas? Nah, ini tadi di kelas, ini kelasnya ada 6. Contohnya yang kelas, kita ambil kelas 2 dulu di sini ya. Kelas 2 itu 6 sampai 10. Nah, yang disebut dengan batas itu contohnya ini 6 ini batas bawah, 10 itu batas atas. Jadi kalau pada kelas yang kedua ya, kelas 2 itu batas atasnya adalah 10. Nah, pada kelas yang kedua sama batas bawah. Nah, ini batas atasnya nih, ini batas atas. Nah, kelas kedua batas atasnya ini 6 ini tadi. Nah, kalau ditanya kelas ketiga berapa batas bawahnya? Batas bawahnya itu 11, batas atasnya 15, dan seterusnya ya. Nah, mana yang disebut dengan tepi? Tepi kelas ada tepi atas, ada tepi bawah. Nah, tepi atas itu nanti yaitu adalah tepi itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Jadi kalau tepi atas yaitu kita masih ambil kelas kedua dulu ya, 6 sampai 10 tadi. Tepi atasnya adalah 10, yaitu dari batas atas 10 ditambah 0,5. Jadi batas atasnya pada kelas kedua itu adalah 10,5. Kita ambil contoh kelas 2 yaitu 6 sampai 10. Nah, kemudian disebut tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yang kelas 2 tadi ini ya, tepi bawah kelas. Tepinya itu 6. Tepinya berarti dikurang ya. Kalau tepi itu tepi bawah dikurang. Jadi itu nanti 5,5. Itu mencarinya. Kemudian interval kelas. Nah, ini tadi sudah ya, tepi bawah kelas yaitu batas bawah dikurang 0,5 itu. Kalau tepi atas batas atas ditambah 0,5. Nah, interval kelas itu ini. Nah, 1 ke 6 itu ada berapa? 1 ke 6 itu
ada 5 ya. Nah kemudian juga bisa juga 5 ke 10 itu. Nah selisihnya berapa? 5. Nah atau kamu mau ambil yang ini juga boleh nih, ini. Nah 11 ke 16 tuh 5. Jadi yang mana aja boleh, itu interval kelas ya. Boleh ambil dari sini, boleh ambil dari sini ya. Ya selanjutnya rumus modus data kelompok. Itu rumusnya seperti ini. Modus sama dengan L tambah dalam kurung ini, jangan lupa D1 per D1 tambah 2, lalu ini nanti dikerjakan lebih dulu yang dalam kurung, baru dikali dengan I. Jadi L tambah D1 per D1 per D1 tambah D2 kali I. Apa L itu? L itu adalah tepi bawah kelas modus yang tadi sudah Ibu terangkan. Tepi bawah kelas modus. Jadi kita nanti pertama kali mencari kelas modus. Setelah cari kelas modus, baru cari L-nya. Nah, karena nanti dari kelasnya itu kita bisa lihat tepi bawahnya. Tepi bawahnya masih ingat tadi ya, batas bawah dikurang 0,5. Lalu apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kita nanti lihatnya di frekuensinya di mana? Pada kelas modus. Nah, setelah kelas modus kita cari frekuensi dengan kelas modus sebelumnya, itu D1. Kemudian D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi ini tadi sebelumnya, ini sesudahnya. Lalu I itu adalah interval kelas, tadi juga sudah Ibu terangkan. Oke. Ya, kita lihat contoh. Nah, di sini tentukan nilai modus data berikut ini. Kamu disuruh mencari modus ya. Datanya seperti ini. Tadi di awal sudah Ibu ambil contoh juga untuk mencari kelas, tepi, dan batas ya. Nah, di sini datanya, data dalam tabel frekuensi. Bagaimana mencari nilai modus? Kita tadi sudah belajar rumusnya ya, yaitu kalau masih ingat L tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Nah, di sini kita cari kelas modus dulu. Kelas modus. Nah, mencari kelas modus itu, kamu lihat modus itu kalau data tunggal kan nilai yang paling sering muncul ya, atau yang paling banyak. Nah, kamu lihatnya di frekuensi. Lihat di frekuensi ini, ada nggak yang paling banyak ya? Yang paling banyak yaitu angka yang paling besar ya. Kita lihat ternyata dia ini ya, angka 5. Nah, frekuensi yang paling banyak itu 5. Lihat di frekuensi, lalu lihat kelasnya. Nah, di sini yang kita perhatikan tadi, yang kalau di dalam tabel 5 itu tadi, 5 ini yang paling besar. Nah, kelas modusnya yang mana? Ini kelas modusnya. Nah, setelah kita tentukan, ini lebih mudah kalau sudah terbentuk. Nah, ini frekuensinya ya. Nah, setelah itu kita setelah tentukan kelas modusnya adalah 16 sampai 20. Baru kita cari L. L itu tadi adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti kan batas bawah ini dikurang. Kalau tepi bawah itu dikurang, kalau tepi atas ditambah 0,5. Nah, karena L tepi bawah kelas, tepinya itu 16, dikurang 0,5 menjadi 15,5. Kemudian ini yang tadi Ibu sebut D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus. Ini frekuensinya, ini kelas modusnya. Jadi frekuensi kelas modus itu 5. Lalu karena D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu siapa? Sebelumnya itu adalah ini ya. Nah, jadi 5 dikurang 2 karena dengan sebelumnya ya ini. Kemudian
D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya di sini. Jadi 5 kurang 3. Jadi udah tahu sekarang ya. Ini disebut D1, ini disebut dengan D2. Jadi D1 itu 5 kurang 2 itu 3, D2 itu 5 kurang 3 itu 2. Nah, lalu I itu interval. Tadi interval boleh lihat dari sini nih, ini I-nya. Nah, berapa selisihnya? 5. Saya mau lihatnya pakai yang ini, boleh 5 dan 10, 5 juga. Atau dari manapun kamu bisa cari itu. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi kan modus ya. Ditulis lagi ya, modus yaitu L ditambah, nah ini kasih kurung dulu, D1 per D1 tambah D2. Nah, baru dikali dengan I. Sekarang L nya tuh ini 15,5 tambah 3, D1 itu 3 ini tadi ya. Nah, tak per 3 tambah 2 itu D1 tambah D2, lalu kali I nya 5. Nah, kemudian kalau kita mau ini tadi 15,5, ingat ya, ini kerjakan yang dalam kurung dulu, tambah, nah ini 3 per 5, lalu dikali dengan 5. Nah, ini boleh dicoret, ini 5 dengan 5 kan boleh dicoret, jadi tinggal tambah 3, 15,5 tambah 3 yaitu 18,5. Nah, sambil kamu lihat nih, 18,5 ini tadi modusnya itu kelasnya adalah 16 sampai 20. Apakah 18,5 ini ada di dalamnya? Kalau iya, berarti kamu tadi menghitungnya, jadi diperkirakan modus itu harus ada di antara ini. Oke ya. Jadi begini caranya, kamu hafalkan rumusnya lalu masukkan. Nah, itu yang disebut dengan modus data kelompok ya, data kelompok yang bentuk tabel seperti ini. Nah, semoga kamu mengerti dan nanti mencoba latihan soal yang ibu berikan. Sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kamu dan dapat dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat mencoba soal latihan yang ibu berikan.